1 Petrus pertama ayat yang ketiga, dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hari ini seluruh dunia merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Sebenarnya apa makna Yesus mati buat kita? Saudara dan saya manusia yang berdosa. Kita manusia yang jijik. Ya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena pengorbanan Tuhan, Dia rela mengorbankan dirinya, mati buat saudara dan saya, supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Makanya, apa sebenarnya makna Yesus mati? Kenapa saudara kita merayakan hari kematian Yesus? Sebenarnya yang perlu kita rayakan besar-besaran itu adalah hari kebangkitan Yesus, hari Paskah, di mana Yesus telah mati dan bangkit, dan Dia telah membuktikan bahwa Dia benar-benar Tuhan yang telah menjadi penyelamat saudara dan saya. Saya kasih contoh, Pak Martin bikin kesalahan yang fatal. Tiba-tiba pengadilan memberikan keputusan harus dihukum mati. Kemudian Pak Jonas bilang begini, Pak, saya rela menggantikan Bapak untuk digantung, untuk dihukum mati. Kira-kira saya tanya, Pak Jonas ini jadi penyelamat Bapak atau tidak? Kenapa dia jadi penyelamat, Pak? Menggantikan Bapak. Ya. Sekarang saya tanya lagi, kalau Yesus tidak bangkit, apakah Pak Yonas tetap menjadi penyelamat Bapak apa tidak? Dia tidak bangkit. Apakah dia tetap jadi penyelamat apa tidak? Hah? Masa tidak? Dia sudah bangkit, Pak. Ya. Saudara, saya kasih tahu ya. Walaupun Yesus tidak bangkit, Dia tetap jadi penyelamat kita. Kenapa? Karena Dia sudah tebus. Dia yang gantikan Bapa mati tergantung di kayu salib. Dia sudah tebus. Dia sudah ganti. Berarti kan Dia sudah selamatkan. Kan Pak Jonas sudah selamatkan Bapak dari kematian. Iya kan? Walaupun Dia tidak bangkit, tetap Dia jadi penyelamat kita. Amin. Karena Dia sudah mati untuk kita. Dia telah tebus kita. Sebenarnya kita harus mati digantung. Sebenarnya kita harus dihukum di api neraka yang kekal. Tetapi saudara, karena pengorbanan Yesus, sehingga Dia rela menggantikan kematian hidup kita. Sekarang timbul pertanyaan, sebenarnya apa makna Dia bangkit? Coba kita baca yang tadi. Saudara lihat ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Apa makna kebangkitan? Dia katakan begini, Yesus bangkit karena Dia ingin melahirkan kita. Amin. Dia ingin lahirkan kita, saudara, dari tubuh jasmani, dari tubuh alamiah, dari tubuh yang penuh dosa. Tetapi Dia rela melahirkan kita kembali, diganti dengan tubuh rohani. Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Sekarang saya tanya ya, apakah Yesus sudah mati menebus dosa kita? Kita bebas melakukan dosa apa tidak? Karena Dia sudah mati buat kita.
Tidak. Amin. Ya. Saudara, saya kasih tahu ya, bukan berarti karena Yesus telah mati tebus dosa saudara dan saya, kemudian kita seenaknya saja melakukan dosa. Tapi Alkitab katakan, mari kerjakan keselamatan itu. Karena iman tanpa perbuatan mati. Saya kasih contoh. Adik Julpi, saya akan belikan tiket buat kamu pergi ke Jakarta. Ini saya yang belikan tiket. Tolong datang ambil tiketnya ya. Tiketnya sudah ada, tapi kamu nggak mau datang ambil tiketnya. Kira-kira kamu jadi berangkat apa tidak? Tidak, karena tidak bertindak untuk ambil tiket. Makanya dia bilang, saudara, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang aku tidak hadir. Mari saudara kita berusaha berjuang untuk masuk kepada kekekalan kerajaan surga yang kekal. Amin. Dia katakan begini, ya. Dia telah mati, dia telah bangkit. Kenapa dia bangkit? Ternyata dalam kebangkitan itu ada kuasa. Kuasa apa saudara? Supaya kita yang masih tinggal di dalam tubuh jasmani, tubuh alamiah, dia lahirkan kita kembali melalui tubuh roh. Artinya kita akan diubah menjadi tubuh roh. Makanya dia katakan, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ternyata Roh Kudus itu adalah kuasa bagi kita. Karena dia katakan tanpa Roh Kudus kita tidak mampu berbuat kebenaran. Karena hanya Roh Kuduslah yang akan menginsafkan manusia akan dosa. Itulah fungsi Roh Kudus. Dia ingatkan kita, tadi kamu salah loh. Tadi kamu begini loh. Persetan, ini contoh aja. Besok kita tetap lagi melakukan kesalahan yang sama. Tadi kamu salah loh. Tadi kamu salah loh. Persetan. Tetap aja saudara kita melakukan dosa yang sama. Lama-kelamaan Roh Kudus akan pergi meninggalkan kita. Tuhan sudah lahirkan kita kembali dengan tubuh yang baru, tapi kita yang tidak mau meninggalkan tubuh kita yang lama. Saudara, satu ilustrasi. Seorang anak muda namanya John aja. Dia anak muda yang urak-urakan lah. Pemabuk, penjudi, pemain perempuan. Pokoknya banyak sekali kejahatan yang dia lakukan. Tiba-tiba dalam satu KKR dia hadir. Ketika dia hadir dalam KKR, pendeta katakan begini, siapa yang mau didoakan silakan maju ke depan. Dia maju. Pada waktu dia maju, dia merasakan lawatan Allah luar biasa. Dia dijamah oleh Roh Kudus. Ya. Ketika saudara dia merasakan lawatan Allah, dia pulang ke rumah, dia bakar semua jimat-jimat yang dia pegang. Ya. Setelah dia bakar jimat-jimat, semua botol-botol minuman anggur yang mabuk-mabuk dia buang semuanya. Ya. Pokoknya barang-barang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan semua dia buang. Dia ke teman-teman begini, kenapa kamu buang itu? Kenapa kamu nggak kasih aja sama kami? Enggak perlu. Ijon yang dulu sudah mati, sekarang Ijon yang baru. Itu teman-temannya. Datang lagi teman yang satu. Ijon, masa kamu, betulkah kamu sudah buang itu minuman-minuman yang ada di rumahmu? Iya, karena Ijon yang dulu sudah mati, sekarang Ijon yang baru. Nah, datang lagi dia punya pacar. Pakai rok mini, silet. Goda dia. Tiba-tiba dia bilang begini, aduh, kalau ini roh memang penurut tapi daging lemah. Akhirnya dia jatuh. Ternyata dia belum mampu meninggalkan tubuh yang lama. Haleluya. Saudara, memang kita tidak mampu. Kita tidak mampu. Maka mintalah Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kemampuan bagi kita untuk meninggalkan tubuh yang lama. Amin. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya kan? Dia katakan begini, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia katanya kita menjalani kehidupan di dunia ini. Karena kebangkitan itulah yang akan melahirkan kita supaya kita diberikan tubuh yang baru.
Amin. Terus 1 Korintus 15 ayat 44 sampai 58, bacakan buat Tuhan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika tubuh alamiah maka ada pula tubuh rohaniah. Terus Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Terus Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah yang bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Saudara, saya kasih tahu ya, saudara dan saya terbuat dari debu tanah. Jadi karena kita ini terbuat dari debu tanah, ketika kita mati kita tubuh jasmani, tubuh alamiah, dia tidak akan selamat, tapi dia akan kembali ke tanah. Tapi yang akan selamat itulah tubuh rohaniah. Roh itu tidak akan pernah mati. Dia akan kembali kepada Bapa, karena itu Bapa punya. Dia berikan kepada semua umat manusia supaya kita kuat, supaya kita mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin. Kenapa Tuhan Yesus turun ke dunia? Dia tebus kita supaya dia bisa bercakap-cakap dengan manusia. Pak, saya kasih contoh semut. Kira-kira adik Jumpi ingin berbicara dengan semut, bisa nggak? Itu semut loh. Bisa nggak kamu berbicara dengan semut? Karena semut kan punya bahasa lain. Hah? Tidak bisa kan? Nah, bagaimana caranya supaya kamu itu bisa berbicara dengan semut? Jadi semut. Amin. Ya. Supaya Yesus ini bisa berbicara dengan manusia dan dia bisa memberikan teladan. Aku ini juga manusia 100%. Dia bisa menangis, dia bisa sedih, dia bisa kecewa, dia bisa marah, saudara. Karena itu sifat-sifat manusia. Dia rela turun ke dunia. Dia ingin jadi teladan. Ini aku loh manusia. Aku aja bisa kok. Bisa kok Pak. Makanya dia bilang, kita tidak mampu melakukan pekerjaan tanpa tubuh kita itu diubahkan dulu menjadi tubuh rohani. Alkitab katakan, Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa, dialah yang akan menginsafkan manusia akan dosa. Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Dan kalau ia datang, itu maksudnya Roh Kudus ya, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Makanya minta Roh Kudus, karena tanpa Roh Kudus kita tidak mampu melakukan firman Allah. Coba saudara selanjutnya, Yesaya 53 ayat 2 sampai 7. Sebagai tarung ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan tidak semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya terus. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan terus. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas sampai situ dulu. Ketika Yesus disalib, kemudian dia pikul salib, dia berjalan, saudara, ada sekitar 600 meter atau 0,6 kilo, atau berjalan kaki sekitar 2000 kaki. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus sedang berjalan menuju ke Kalvari, Via Dolorosa, berulang kali, saudara, salib itu jatuh, dia bangkit. Jatuh lagi, tetap dia bangkit. Apakah karena salib itu berat, Pak? Kenapa Yesus itu bisa jatuh berulang kali? Karena sebelum dia pikul salib itu, Pak, dia sudah dianiaya terlebih dulu. Makanya dia lemas.
Berapa kali dia dipukul Pak Martin? 39 kali. Dipukul daging-daging semua keluar. Makanya Alkitab katakan rupanya pun sudah kelihatan muka. Ya, sudah kayak apalah dari muka karena sudah darah semua. Ketika kerajaan Roma itu orang-orang Romawi memukul dia, dia sudah lemas, habis dipukul saudara dengan paku yang tajam yang luar biasa. Itu sekitar berapa Pak? 7 inch ya pakunya. Habis dia dipukul, disuruh pikul salib. Lemas Pak. Sebenarnya mampu aja dia pikul itu. Ibu pendeta, dia kan Tuhan. Sebenarnya bisa aja dia bikin salib itu jadi ringan. Enggak. Karena dia bilang, aku akan menjalani hidup seperti manusia. Karena aku 100% manusia. Dia tidak mau saudara istilahnya aji mumpung. Saya kan Tuhan. Saya bisa melakukan apa saja Tuhan kok saya. Enggak. Tapi dia ingin melakukan itu karena dia manusia. Saudara, ketika dia jatuh, dia bangkit. Dia jatuh lagi, dia bangkit. Jatuh lagi, dia bangkit. Dia mengalami saudara Via Dolorosa. Apakah arti Via Dolorosa Pak? Jalan penderitaan atau jalan salib. Menuju ke Kalvari. Kenapa? Karena dia tidak mau mengalah. Dia berjuang sampai titik penghabisan untuk apa? Menyelamatkan dosa saudara dan saya. Makanya jangan pernah sia-siakan penderitaan Yesus. Kalau sampai dia kalah, dia menyerah Pak, kita pasti tidak akan selamat. Makanya saya katakan, jangan pernah menyerah itu Tuhan. Amin. Jangan pernah mengundurkan diri dari pelayanan cuma karena masalah sepele. Cuma karena teguran firman yang keras, kita rela menanggalkan jubah pelayanan. Hati-hati. Kita sudah diteguhkan, ditakbis, menjalankan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Supaya kita boleh memenangkan banyak jiwa untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan menyerah saudara. Tuhan Yesus aja sudah dipukul setengah mati, suruh pikul salib, jatuh bangun dia bangkit. Walaupun sudah capek, tetap dia bangkit. Dia bilang, aku tidak menyerah sampai titik penghabisan, sampai kita masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Jangan pernah kita menyerah. Selagi pikul salib, tetap pikul salib. Sangkal diri setiap hari, supaya kerajaan surga menjadi warisan saudara dan saya. Amin.